Nanti saya upload. Iya, Pak. Oke, nah selanjutnya ini kita tinggal pemodelannya. Jadi ini saya jalankan ulang juga ya, karena filenya sudah saya hapus semua. Kita ulangi, kita pakai data spam text message. Oke, ini sudah. Sorry, sebentar. Oke, sudah jalan. Oke. Alfiansyah gimana? Pakai laptop sendiri udah bisa? Bisa, Pak, tapi lama banget, Pak. Betul, memang seperti itu ya, streaming. Nah, pada tahap pemodelan apa saja yang harus diperhatikan? Pertama, kita harus membagi datanya menjadi dua komponen, training dan testing. Kita hanya lakukan yang training testing saja ya. Jadi pertama membagi data ke dalam training dan testing. Bebas pakai aturan berapa, mau 80-20, bisa 60-40, bisa 70-30, bisa 90-10. Seperti ini. Terserah kita mau pakai berapa. Nah, dan diusahakan kita gunakan random sampling untuk dalam memilih mana training, mana testing ya. Kecuali data itu adalah time series. Kalau data cross-sectional seperti ini, usahakan kita gunakan random sampling. Tapi yang perlu saudara ketahui di sini yang menarik adalah apa? Coba kita cek dulu. Def merge kategori ya. Nah, ini ada 4.724 dibanding 747. Spamnya yang terdeteksi sebagai spam itu hanya 13%. Artinya apa? Artinya ketika kita membagi data ke dalam training testing ya, kan skemanya itu kan kalau kita gambarkan secara sederhana ya, secara sederhana itu kan, bentar, saudara pasti membayangkannya ini adalah sebuah komponen data frame ya, DF. Kemudian kita memisahnya tinggal ini 90%, kemudian 10% sisanya. Jangan seperti ini. Ini akan kacau. Kalau apa? Kalau proporsi kelas target dari kita itu tidak balance. Contohnya ini. Coba lihat spam itu hanya 13% ya. Jadi nggak balance. Takutnya ketika kita gunakan 10% itu dari bawah, dia nggak mengandung spam sama sekali. Tahu maksudnya nggak? Bisa dipahami nggak maksud saya? Nah, kalau data testingnya itu tidak ada unsur spamnya, nanti takutnya kita waktu mengevaluasi hasil model kita itu tidak cukup bagus ya, seperti itu. Tahu maksudnya nggak ya? Iya, Pak, paham, Pak. Pasilah gimana? Iya, Pak. Mbak Septi sudah hadir. Mbak Tika, halo. Sudah hadir, Pak. Mbak Septi? Mbak Septi belum standby ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Sehingga kita membutuhkan namanya itu bisa kita bilang adalah stratified sampling. Jadi coba kita cek di sini ya. Di R itu ada nggak ya? Stratified sampling. Stratified sampling. To trend test fit in R. Coba ini.
Ada nggak ya GRE? Nah, ini kita pakai caret ya. Jadi kita pakai library caret. Oke, kita gunakan library caret. Kita import lagi di sini. Library caret. Nah, untuk Mbak Atika sama Mbak Septi yang kemarin bisa dijalankan ya untuk mendapatkan data terakhirnya. Ya. Data terakhirnya. Oke, kita Baik, sudah Pak. kita sudah punya library caret di sini. Untuk data teks ini apa yang kalian coba? Kalian menangkap sesuatu yang ganjil gitu. Yang janggal, yang ganjil itu. Saya coba ilustrasikan di sini ya. Yang ganjil adalah ketika kita membagi training testingnya, kita harus melibatkan data testing itu dalam proses preprocessing, dalam pembentukan token. Jadi misal ini ada the whole dokumen ya, dokumen dan seterusnya. Ketika kita processing kan dia menjadi Y, X1, X2, sampai dengan XN. Baru kita split menjadi ini training, yang ini testing. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin melakukan prediksi, misal ada dokumen baru di sini ya, new document. New document, berarti apa? Berarti kita mengulangi proses dari awal ini. Jadi new dokumen ini kita merger ke sini. Nah, new dokumen ini kita merger ke sini, kemudian kita lakukan lagi proses tokenisasi ini sehingga terbentuk YX1, X sampai N. Kemudian kita pisahkan yang training sendiri, yang new dokumen sendiri. Jadi memang kalau di R itu agak ribet. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar new dokumen ini akan mempunyai komponen kolom itu yang sama dengan data training kita dalam membentuk model. Bisa dipahami ya? Harusnya di R itu sudah ada code. Jadi misal code-nya apa? Misal ini dokumen. Terpartisi menjadi X1, X2 sampai dengan XN. Kemudian ada new dokumen. Nah, kita sudah punya ini secara simpan. Jadi ketika kita aplikasikan ini ke sini, maka new dokumen itu juga akan membentuk komponen kolom sama dengan dokumen yang kita miliki. Bisa dipahami tidak? Jadi harusnya new dokumen ini tidak perlu melakukan proses dari awal. Tapi tinggal new dokumen ini langsung menggunakan sebuah model pre-processing yang kita miliki sehingga menghasilkan struktur kolom yang sama dengan dokumen yang ada, yang sebelumnya. Harusnya seperti itu kalau di R. Tapi di R itu nggak ada. Yang ada di Python. Jadi kalau di Python ketika ada new dokumen baru, langsung saja dimasukkan ke dalam modelnya, nanti secara otomatis new dokumen itu tersebut akan dipartisi, dihitung sesuai dengan kolom yang ada pada dokumennya. Dokumen yang lama. Maksudnya dokumen yang sebelumnya atau data training. Seperti itu. Nah ini kita bagi langsung ya. Kita bagi trend index. Kemudian ini test index. Ini ya. Mana tadi code-nya? Oke, trend.index, create partition, data class. Kita gunakan aturan 80-20 ya. Jadi kita pertama buat indeksnya dulu ya. Trend indeksnya sudah. Itu tes indeksnya nggak perlu. Create data partition.
data dollar class. Proporsi ini rule yang kita gunakan. Mau pakai rule 80-20, jadi rule yang di sini adalah rule untuk training. Misal saya gunakan 80-20 ya, berarti ini 0,8. Kemudian list sama dengan false. Kita jalankan. Ups. Ini df merge, sorry, dot kategori. Nah, oke sudah. Selanjutnya kita train, kita gunakan df train index, semua kolom, testing, df, selain train index, dan semua kolom. Oke, sampai sini ada kendala? Untuk pertama pembagian training testing split. Oh, Coba. ini Pak, Oke, ada silakan. tambahan, Hah? ini ada tambahan library nggak Pak? Caret. Ini. Sudah diinstal, Mas Fatah? Oh, belum Pak. Ya, diinstal dulu ya. Mbak Tika, Mbak Septi, gimana? Ada kendala? Lagi dicobain, Pak. Coba share screen. Mbak Septi? Ya Pak, ini kalau buat install syaratnya harus install yang lainnya juga berarti ya Pak ya ini. Ada, ya centang aja dependensinya ya. Nanti secara otomatis. Oh iya. Iya. Mas Alfian? Sudah Pak. Oke, bagaimana? Bisa kita lanjut atau menunggu? Mbak Septi, Mbak Tika, Mas Fatah, Bisa lanjut Pak. Mbak Septi. Tunggu ya, kita tunggu ya. Mbak Septi, Mbak Tika. Nah, ini bisa kita cek di sini ya. Ups, ups, ups. Ups, salah. Ini harusnya df merge. Nah, ini sudah. Sekarang kita coba cek ya. Table test kategori. Kita coba cek proporsinya ya. Berarti itu 149 dibagi 944 ditambah 149. Nah, sama. Sama seperti data frame yang kita miliki. Data aslinya semua adalah proporsinya sebesar 13%, di splitnya training testing juga terbentuk 13%. Jadi ini yang kita maksud. Seandainya kalau kita melakukan training testing yang seperti saya ilustrasikan tadi dari atas ke bawah, itu belum tentu nanti yang spam ini akan menghasilkan 13%. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita masuk ke tahap pemodelannya ini. Training model. Melatih model ya. Melatih modelnya kita latih. Misal ini kita coba pakai naive Bayes terlebih dahulu ya. Naive Bayes. NB, ada nggak NB? Oke, kita mungkin bantuan Google lagi. Naive Bayes classifier in R. Mungkin bisa kita cek di sini apa yang dia gunakan. Kita pakai R blocker saja ya. Apa library yang dia gunakan untuk naive Bayes ini?
library-nya ya Naive Bayes ya. Ini ada argumen use kernel itu untuk apa ya? Saya nggak pernah menggunakan ini sih. Coba cari yang lain dulu. Cari yang lain dulu. In R. Saya lupa waktu itu pakai ini loh. E1071. Kita gunakan library E1071 ya. Kita panggil di sini E1071. Selanjutnya kita training menggunakan model Naive Bayes dulu ya. Bagaimana caranya ini? Naive Bayes, kategori, kemudian data sama dengan train. Berarti ini model NBC, Naive Bayes Classifier. Kita jalankan. Nah ini mungkin agak lama ya. Selanjutnya model apa lagi yang mau dicoba? Random forest ya mungkin ya. Random forest. Mbak Septi, Mbak Tika, sama Mas Fata pernah dengar random forest? Belum, Pak. Kalau regresi pohon sudah pernah? Sudah, Pak. Kalau regression tree udah rasanya. Mas Fata belum ya? Iya. Oke, saya jelaskan sekilas ya. Regression tree ini kayak Bagaimana Mbak? Jadi ada metode namanya itu chart, Mas Fatah ya. Sebentar. Ada metode regresi, klasifikasi itu namanya chart. Chart itu kepanjangan dari apa? Classification Regression Tree. Jadi chart itu classification regression tree. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya cukup sederhana ya. Misal di sini Y terhadap X1 sampai dengan Xn. Nah, biasanya itu nanti langsung muncul pertama. Misal X1 ini tipenya continue. Misal yang pohon pertama di sini ada klasifikasinya. Apakah X1 kurang dari 5? X1 kurang dari 5. Jika ya ke kanan. Jika kiri, jika tidak ke sini. Jadi misal ini yes ke sini. Kalau no ke sini, lanjut ke feature X2. Misal X2 sama dengan A, kategori misalnya. Kalau ya ke sini. Kalau no ke sini. Dan seterusnya sampai sebanyak Xn. Misal terakhir adalah X3. X3 lebih dari 10 misalnya. Maka kalau yes, berarti dia kesimpulannya dia kelas 1. Kalau no, kesimpulannya dia kelas 0, misalnya seperti itu. Kalau yes lagi kalau yes sebelah sini dia langsung kelas 0. Kalau yes di sini dia langsung kelas 0. Ini adalah regresi tree, pohon seperti ini pembentukannya. Dan random forest adalah kumpulan dari regression tree. Jadi random forest adalah kumpulan dari chart.
Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah dengan majority voting. Majority voting atau aggregating. Majority vote atau aggregating. Jadi apa yang dimaksud dengan majority vote? Majority vote adalah misalkan kita punya model chart itu sebanyak 10 model ya. Chart 1 sampai dengan chart 10 seperti ini. Kemudian kita predik, dan ini adalah struktur daripada random forest misalnya, RF. Ini sederhananya seperti ini ya, penjelasan mudahnya. Nah, kemudian di chart 1 itu dia masuk kelas 1, chart 2 masuk kelas 1, chart 3 masuk kelas 0, chart 4 masuk kelas 1, dan seterusnya. Sampai chart 10 dia masuk kelas 0. Kemudian di sini kita cari modusnya. Misal modusnya 1, maka kesimpulannya adalah data tersebut masuk kelas 1. Jadi random forest ini sangat powerful metodenya. Kenapa bisa powerful? Karena dia adalah gabungan voting daripada chart-chart yang ada, chart-chart kecil seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi ini penjelasan sepintas dari random forest. Kurang lebih seperti ini. Kalau penjelasan teoritikasinya mungkin agak ribet ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini kita akan gunakan random forest. Random forest, coba kita coba di sini. Ada nggak random forest? Ada nggak di 1.071? Berarti nggak ada. Berarti kita panggil sendiri library random forest di sini. Model RF. Random forest. Bagaimana nih cara kerjanya ini ya? Sebentar, saya tanyakan dulu di sini. Sama ya, caranya sama. Berarti kategori terhadap semua data kita gunakan train, kemudian kita langsung jalankan. Oh, cepat sekali ya. Cepat sekali nih. Cepat sekali dia. Ups, kayak ada tanda tanya. Makanya kok cepat. Ini agak lama ya. Mungkin kita bisa tunggu. Sambil menunggu, sampai sini ada pertanyaan. Mbak Septi, Septi Tika, Ila, Alfian, bagaimana? Saya belum ada, Pak. Sampai sini ada masalah, Septi Tika? Masih diketik, Pak. Bagian yang mana? Yang model NBC. Oke. Kita sabar aja ya, sambil menunggu ya. Silakan diketik dulu pelan-pelan ya. Kalau random forest ini pakai library random forest ya.
lama ya, is okay ya, karena variabelnya yang kita gunakan juga banyak ya. Belum stop. Pak, punya saya library yang syaratnya kayak nggak ini, Pak. Coba di gini kan Mbak Septi, di package, Ya, install, ya, sudah kemudian Pak. Ini karet berkali-kali. dicentang dependensinya. Ya, Sudah. sudah Pak. Katanya kenapa? Tapi terus restarting R session terus hmm, ada warning message-nya. Oh ya, nggak apa-apa kalau warning. Atau mau di close terus dibuka lagi, diulang dari awal. Gitu juga bisa. Oh, tapi kalau loading require ini berarti maksudnya masih anu ta, Pak? Masih. Udah bisa, saya coba-coba share screen aja. Ini tiba-tiba laptop saya mau meletup juga. Nggak bisa sih. Nggak bisa share screen, Pak. Oh, sorry, kemute. Sudah Mbak Septi. Saya kira ngomong sudah unmute. Sudah saya setting bisa share screen. Oh iya, Pak. Hmm, bisa nih. Coba langsung aja di training testing kan coba. Yang di mana, Pak? Yang bawah ini. Iya, Ini. bisa nggak? Oh iya, caretnya belum kepanggil itu. Coba ditutup terus dibuka lagi, Mbak. Bermasalah di bagian resip. Ditutup ya, Pak? Iya, terus dibuka lagi. Bentar. Aduh, lama pula saving workspace. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Ini saya nge-training juga belum selesai-selesai ini. Sudah. Saya coba cek dulu. Gimana, Mbak Septi? Ini lama sekali ya. Pak, kalau ini berarti sudah ya, Pak ya? Coba share screen. Masih enggak.
Sudah. Tapi loading require nih gimana maksudnya, Pak? Oh, kamu install receipt coba. Install package recipes. Yes. Nah, itu. Gimana? Bisa? Caranya? Resipnya udah diinstal. Ini Pak tadi belum muncul apa-apa. Oh, sudah dijalankan. Sebentar. Nggak mau ya? Nah, ini. Loh, kok naif? Resipnya udah tak? Lola tadi nggak keluar apa-apa ya, Pak. Coba caretnya dipanggil lagi. Di cancel. Library caretnya dipanggil. Waduh. Ini sudah masalah directory ini. eh Ya sudah, Mbak Septi tidak perlu melakukan training testing split ya. Karena kok kayaknya itu errornya susah dibenarin itu. Resipnya sudah diinstal lah. Coba ulangi lagi. Nggak jalan, Pak. Maksudnya. Nggak jalan ya? Iya, Coba. nggak terjadi apa-apa. Yes. Waduh, ya nggak bisa ini, susah ini. Saya juga belum selesai nih random forest-nya ini. Kita stop saja ya. Eh Masih nggak bisa ya Mbak Septi ya? Mbak Septi berarti nggak usah pakai training testing split ya. Berarti kalau Mbak Septi langsung aja ini saya stop dulu random forest-nya ini. Gimana, Pak? Nggak usah pakai dipisah training testing. Langsung jadi kesatuan saja datanya. Bagaimana, paham ya? Atau nanti Mbak Septi coba di clear semua, kemudian diulangi lagi installnya. Pakai si cleaner lebih mantap. Pak, Kenapa Mbak Tika? saya kayak gitu juga keluarnya kalau yang eh ini library cari. Cuman bisa ini ya Pak, masih keluar, nggak Coba error. resipnya ada nggak? Coba share screen. Bentar Pak.
Enggak, kamu nggak ada tulisan receipts. Di siapa? Di safety itu ada sebelum package Caret was built under R version, itu ada kayak library resepnya itu nggak ada punya si safety. Oh, berarti kalau kayak gini masih bisa, Masih Pak, bisa. dilanjut. Oh, iya. Oke, Pak. Nah itu loh, package receipts was successful unpack. Nah, di punyanya safety itu nggak ada receipts. Hmm. Coba gimana ya caranya? Coba di dihapus semua Mbak Septi. Kita ulang coba Mbak Septi, R-nya dibuka dari awal tapi dibersihkan semua coba. Coba share screen Mbak Septi. Share screen lagi Mbak Septi. Saya masih penasaran. Gimana, Pak? Ya ini share screen udah ya. Kamu coba gunakan di bawah connection itu kanan atas, bagian kanan atas di bawah connection itu ada gambar kuas kan. Kamu klik ya. Ini, Ya klik. ini, Pak. Ya klik. Terus kamu yes yes. Yes. Terus di close, Terus ini, Pak. di close. Don't save. Hilang semua nanti, Pak. Ini. Enggak. Terus dibuka lagi. Dibuka lagi. R-nya buka lagi. Ini, Pak. Sebentar, sebentar. Oh, harus diupdate ya. Ignore letter, remind letter aja. Nah, ini kan masih ada kan. Kamu install dulu. Install. Coba, Yang resep tadi, Pak. enggak. Tapi caretnya. Ini, Pak. Ya, install. Waduh, masih kayak gini ya. Yes, yes, yes. Coba di close lagi, Mbak. Sebentar, sebentar. Coba di close lagi. Terus buka D kuliah Unit Part 2 MDTT coba. File r.r.nya itu kamu hapusi. Coba buka folder itu tadi.
Ini dah, Pak. Ya, R history, R data semua itu dihapus. HTTR semua itu dihapus. Nah, itu dam-dam itu semua. Nah, ya. Shift delete. R data juga itu, Mbak. Oh, ini juga, R, Pak. iya, sama. Terus dulu. Terus buka R Studio-nya lagi. Eh, Buka R Studio-nya tadi. Sudah diinstal dan keluarnya masih sama. Coba Coba install lagi, lagi. Pak. Ya, install lagi. Masih loading ya? Iya, Pak. Caret. Hmm. Bentar, Pak. Mana? Tumpuk, Pak, ini kayaknya. Kenapa nggak tumpuk? Coba cancel, cancel. Nah, Oh, sama ya, masih kayak gini ya. Oh, hmm. Coba kamu nu. Nah, ini aman ini harusnya ini. Oke, aman ini harusnya. Coba load library-nya dari atas. Septi. iya, Pak. Syaratnya, Pak. Lu semuanya. Kamu ulangi lagi dari awal ini. Oh, Waduh. hmm.
Sebentar. Cari yang update ini, update panah hijau itu. Ya, Pak. Ya. Terus cari library Erlang. Terus diupdate. Erlang ya. Kamu cari. Ada enggak? Ini. Ya itu. Eh. Kamu update ya. No. Bisa enggak? Oh, masih nggak bisa. Erlangnya nggak mau ke update ya. Cannot remove prior installation of package Erlang. Ada masalah lain lagi. Caretnya coba, caretnya bisa nggak? Erlangnya sekarang. Erlangnya yang bermasalah. Oke Mbak, mungkin nanti saya cari tahu ya ini ya. Erlangnya yang bermasalah. Jadi Mbak Septi jadi satu dulu sama Mbak Tika, nggak apa-apa ya? Kayaknya tadi satu ruangan ya? Iya, Pak. Iya. Jadi permasalahan yang itunya selesai, terus ganti ke Erlang. Kalau enggak, ini uninstall semua, di uninstall, dibersihkan, terus install baru lagi aja. Pakai RStudio yang terupdate ya. Oh, ya, Pak. Ya, Oke. oke. Makasih, Pak. Ya, jadi satu dulu sama Mbak Tika ya. Ya, Pak. Nah, ini ya, tadi kita lanjutkan. Nah, setelah model naive bias ini terbuat, kita bisa langsung melakukan evaluasi training. Evaluasi terhadap model trainingnya. Bagaimana caranya? Kita cek ya. Di model NBC ini komponennya ada macam-macam. Sebentar. Punya saya juga bersih. Oke, saya ulangi juga dari atas. Pak, itu yang modal random forest-nya emang pakai pagar ya, Pak? Enggak, itu enggak saya jalankan karena lama. Kamu sudah, Oh, ketika sudah selesai memang. oh iya. Alfian sama Fatah gimana? Random forest-nya lama enggak? Punya saya enggak selesai-selesai, saya stop aja. Sama sekali, Pak. Selesai, Pak. Ya, di stop aja ya. Kalian Ya, stop Pak. aja. Udah, Pak. Ya, kalau udah di stop, dijalankan lagi dari awal ya. Takutnya nanti ini hilang semua sih. Nah, ini kita evaluasi model naive bias saja nih. Nah, di sini kita punya ada a priori, tables, level, isi numerik, sama call. Coba kita panggil a priori. Nah, ini adalah, sebentar kita cek dulu. Fmerge, kategori. Oke, jadi a priori ini merupakan probabilitas antara kelas A dan juga kelas B. Jadi a priori ini nanti didapatkan 3780 dibagi total ini, 598 dibagi total ini.
Dan itu kan nanti kita akan gunakan dalam perhitungan manualnya kan, sudah pernah kita bahas. Nah, untuk memanggil prediknya itu, sekarang kita coba di tabel. Ini juga nggak ada. Ini hasil kesimpulan masing-masing variabelnya ya. Cukup banyak sih. Coba level, nggak ada juga. Call nggak ada juga. Berarti, oke nggak ada. Berarti kita predik sendiri ya. Kita predik sendiri. Kita predik sendiri. Coba saya tanya dulu di naive Bayes. Kita predik sendiri. Nah ini berarti kita di sini punya yang namanya fitted values. Fitted values sama dengan predik ya. Pakai cara ini predik, modelnya model NBC, lalu datanya yang kita gunakan training. Kita sudah punya fitted values di sini. Jangan lama dong. Oh my God. Oh my God, lama sekali ya. Sedih. Datanya terlalu besar berarti. Lama sekali ya. Astaga. Oke, kita tunggu ya. Iya, Pak, ditunggu. Kayaknya yang bikin lama ini karena jumlah variabelnya terlalu banyak. Pak Ika kok udah selesai loadingnya, Pak? Iya, sudah. Beda spek berarti laptopnya. Punya Ika bagus. Tapi Ika laptop lama, Pak. Iya dah. Pak, tapi ada warning message-nya, Pak. Apa katanya? Panjang itu, Pak, agak panjang.
Kayaknya ini kesalahan kita. Oke, oke. Saya stop ya. Ini saya stop. Kita akan revise ya. Kita akan revise di bagian kita sapu aja ini, sapu bersih. Kita revise. Lihat nih, penggunaan RAM-nya ini sampai 2 GB ini nggak masuk akal. Sebentar, kita revise dari awal, tunggu reda dulu. Yang kita revise nanti jumlah variabel yang kita gunakan kita kurangi. Nanti di tahap di bagian tahap ini ya. Di bagian tahap cache DTM ini. Sebentar ini biar turun dulu. Oke, langsung aja wis kelamaan. Nah, ini sudah kita ulangi dari awal. Nah, ini DFDTM ini ya. Kan ini masih dalam bentuk korpus ya. Di mana sparsity-nya adalah 100%. Artinya apa? Artinya setidaknya ada satu kolom yang di mana isinya itu adalah 0 semua. Saudara masih ingat kan bentuk daripada DFDTM2 ini kan bagaimana bentuknya? Yaitu ada X, kemudian kata-kata-kata, kalau misalkan ada Y, ada misal dokumen 1, kata X1, dia 1 diisi 1, kalau 2 dia diisi 2. Tapi kan kita pakai TF-IDF-nya. Artinya apa? Berarti artinya ini ada yang 100% ini kosong, nilainya itu kosong. Nah, ini kita bisa kurangi. Bagaimana caranya? Dengan cara remove sparse matrix di sini. Remove sparse terms. Nah, ini df dtm berapa yang mau dikurangi? Kita coba minimal setidaknya hanya ada 80% kolom yang kosong ya. Kita gunakan 0,8 seperti ini. Nah, kita revisi lagi di df dtm ini. Lalu kita coba, oh di sini ternyata tidak ada. Jadi ternyata minimal 80% suatu kolom itu bernilai kosong itu nggak ada. Berarti kita coba naikkan lagi di sini ya, kita ulangi tahapnya di sini. Kita naikkan ke 95. Nah, ini ada. Ternyata tapi tersisa hanya 4. Hanya 4 term ya. Sorry. 34, 391. Nah, ini pokoknya tersisa terms-nya itu hanya 3 sebenarnya. Yang ini 8145. Kemudian ketika kita turunkan jadi 95, itu termsnya ya tersisa 3 variabel. Artinya tersisa hanya 3 variabel. Atau mau kita naikkan 98 ya. 98. Nah, 98 ya. 98% ini ada 23 variabel. Jadi ini ada 23 variabel. Kita bisa cek di sini. Di sini hanya tersisa 23 variabel. Stoknya ini bisa kita hapus. Oh, message-nya nggak kehapus. Itu yang bikin lama ternyata. Oh, message-nya nggak kehapus, teman-teman. Pantesan. Sebentar. DF copy ini apa ya? Kategori, message, sama dokumen. Nah, harusnya di TF ini, saya hapus message-nya, teman-teman. Oh, sudah nggak ada.
Oke, coba kita lakukan ini. Sebentar. Terms-nya ini ya, yang kita gunakan ini ternyata ini. Kemudian, oh berarti di DTM2 ini. DTM2 masih aman. Nggak ada message-nya. Oh, di bagian merge ini ternyata ya. Merge ini, menggabungkan ini ternyata yang akhirnya ada message di sini. Oke, oke. Berarti df merge-nya ini menghilangkan dot-nya. Kemudian message terakhir sendiri ya. Ke 26. Berarti df merge dan message. Kita harus hapus ini. C,26. Nah, kita coba cek. Pantesan lama tadi. Nah, ini sudah murni benar-benar kategori semua. Bisa maksudnya TF-IDF semua. Sekarang kita ulangi dengan cara yang sama seperti ini. Ini masih sama, ya sama ya. Oke, kita coba random forest ya. Harusnya sih cepet ini. Nah, kan selesai. Evaluasi model training, ini naive bias, NBC. Saya tulis dan random forest gini saja. Fitted values untuk NBC ya. Nah, ini fitted values-nya. Kemudian ini fitted values random forest. Misal model RF. Oh, dia sudah ada predicted-nya ternyata. Nah, sudah ada ya. Fitted value-nya ini sudah ada predicted-nya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Atau kita bisa gunakan confusion matrix ini dari caret ya. Atau confusion matrix yang train ya. Yang ini saja ya. Jadi di sini kita fitted values NBC sama df merge dot kategori. Nah, seperti ini. Oops. Train. Nah, ini kita evaluasi model training, ternyata kita dapatkan, oh kebalik ini ya. Ini kebalik. Ini yang naive bias. Oh, sama aja ternyata ya. Ini sih jelek banget ini ya. Ini jelek banget sih ini modelnya ini. Akurasinya itu hanya 30% untuk kasus ini ya. Berarti dia banyak terjadi, bisa ya, masih ingat ya, saya sudah pernah bahas ini kan, confusion matrix ya. Jadi ini kita lihat di sini, ini ada prediction, ada reference. Sebentar, saya cek dulu. Confusion matrix ini baris kolomnya bagaimana?
predicted-nya yang sebagai baris, reference-nya sebagai kolom. Oke, berarti predicted yang sebelah kiri. Nah, ini model naive Bayes ya. Ternyata akurasinya cuma 30% ini. Ini karena imbalance yang tadi itu. Jadi di sini prediction ham, reference ham. Jadi untuk mengklasifikasikan ham, dia itu bagus. Jadi terprediksi ham, dia juga ham itu ada 772. Tetapi terprediksi spam, padahal dia ham, itu ada 3000. Jadi ini misklasifikasinya itu sebesar 3008 ini. Sekarang kita coba yang model NBC ya. Kita coba model naive Bayes ya. Model random forest maksudnya. RF. Wah, nggak ada lawan kalau random forest. 0,95%. Artinya apa? Artinya ya itu tadi penjelasannya ya. Kalau kita gunakan skema seperti ini, majority voting, artinya apa kalau majority voting? Ya modelmu itu akan sangat minim sekali untuk jelek. Bisa dipahami ya? Jadi untuk naive Bayes kita dapatkan ini akurasinya sebesar 30%. Sedangkan random forest kita dapatkan akurasinya 95%. Nah, harusnya kalau yang bagus itu seperti ini loh. Ham-nya tinggi karena memang banyak ham-nya. Spam-nya kecil. Yang misklasifikasi itu hanya 61. Ini yang misklasifikasi adalah yang diagonal ke sini ini misklasifikasi. Jadi harusnya dia spam tapi diprediksi ham itu 130. Harusnya dia spam diprediksi ham dia 61. Oke banget sih di random forest. Ini masih evaluasi model training. Sekarang kita evaluasi model testing. Apa tujuannya mengevaluasi model training dan testing? Logikanya seperti ini. Kita membuat model itu dengan menggunakan data training. Bisa dipahami ya? Kita membuat model menggunakan data training. Sehingga data training di sini ya, ketika kita memunculkan fitted value ini, mereka itu sudah tahu data ini, sudah kenal data training ini. Dan pastinya hasilnya harusnya akan bagus. Ini terbukti bahwa model random forest ini bagus untuk di data training. Tapi model naive Bayes ini kok jelek ya? Atau mungkin saya yang salah ya? Coba ada type enggak ya? Misal raw. Kita coba ulangi lagi. Oh gila ya, emang jelek ya naive Bayes. Nah, sekarang kita coba evaluasi dengan menggunakan model testing. Di mana data testing ini modelnya itu belum kenal sama sekali, atau ibaratnya ini merupakan new data atau new dokumen yang akan masuk ke dalam model yang ingin kita klasifikasikan. Sekarang kita predik NBC, berarti ya predik model NBC, kita gunakan tes aman ya, aman. Type-nya langsung kelas saja ya. Kelas. Kemudian pred random forest.
Nah, kita coba lihat di sini untuk naive Bayes ternyata untuk data testing akurasinya juga sekitar 30%. Di random forest akurasinya sama juga ya ini. 95% ya. Oke. Jadi nah, kasusnya kalau seperti ini di mana di model training dan juga testing akurasinya itu tidak berbeda jauh. Berarti model ini sudah cukup bagus. Kalau misalkan jomplang salah satu ya, misalnya ini yang bagus, ini yang jelek. Berarti modelnya adalah overfitting. Itu tidak baik. Kalau yang ini jelek, yang ini bagus, sorry, kebalik ya. Kalau yang ini bagus, ini jelek, berarti maksudnya kalau yang akurasi trainingnya dia bagus, akurasi testing jelek, berarti model tersebut adalah overfitting. Kalau akurasi trainingnya jelek, testingnya bagus, modelnya adalah underfitting. Seperti itu. Nah, ini ternyata kita sudah selesai untuk mengevaluasi pemodelan untuk klasifikasi teks. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misal kategorinya itu lebih dari satu, Pak. Jadi misal kasusnya adalah multinomial. Jadi tetap bisa ya. Saudara pakai cara yang seperti ini nanti akan tetap bisa muncul, tetapi ini enggak 2x2 ya, sesuai dengan kategorinya. Misal 3x3. Jadi langsung aja yang dilihat adalah akurasinya. Sampai sini ada pertanyaan atau mau dicoba dulu? Mas Fatah, Mbak Septi, Mbak Ika, Mbak Tika, Mas Alfian, ada kendala? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya. Ini untuk evaluasi model saya itu akurasinya agak beda sama Pak Amri. Oke, it's normal karena training testingnya splitnya itu datanya kan beda, Mas. Gimana? Berapa yang didapatkan? Saya untuk yang RF testing itu 94,78. Pak Amri Iya. 94,78. Iya. Yang maksudnya sama enggak? Sama itu Sama, dalam Pak. artian naive bias-nya itu jelek, random forest-nya yang bagus. Iya, Pak, sama, Pak. Nah, naive bias-nya dapat berapa? Naive bias yang sama, Pak, 30%-an. Oke. Jadi ya memang untuk NLP kasus klasifikasi teks seperti ini random forest nggak hanya di sini sih, random forest di mana saja terlalu overpower ya. Karena ya itu tadi skemanya dia itu punya banyak model, kemudian di majority voting atau di aggregating, kalau continue di aggregating, kalau kategori ya di modus untuk mendapatkan prediksi yang paling akhirnya. Jadi berarti kayak pendapat dari banyak model ya pasti bagus lah hasilnya. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Septi? Mbak Ika? Mbak Ika, Mbak Tika? Mas Fatah? Dari saya tidak ada, Pak. Oke. Mungkin bisa kita cukupkan ya. Ini nanti saya upload ya. Saya upload recording.